Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bambang Jamil. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang santai di podcast DN Drama Menginspirasi. Tentunya kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa IAIN Syekh Abdul Masih di Bangka Belitung. Mahasiswa yang kita bilang dia ini sangat berprestasi ya, baik di bidang akademik maupun non akademik menurut saya. Amin. Iya, tentunya langsung perkenalkan diri. Amin dulu yang penting amin. Amin. Halo sobat dakwah, perkenalkan nama saya Raden Bagus Barka Ramadan. Saya saat ini menduduki semester 5 kuliah di IAIN SAS Bangka Belitung, tepatnya di program studi jurnalistik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oh, Raden ya. Ngomong-ngomong, Raden Bagus Barka, saya panggil nama ini, mau dipanggil apa? Apa aja ya. Kedengar akrab ya. Akrab ya, saya panggil Raden aja ya. Oke, Raden, ngomong-ngomong, Raden ini asalnya dari mana sih Raden? Kalau asal itu dari lahirnya itu di Jawa Barat, di Kota Bogor. Dari lahir sampai tahun 2021 akhir 2022 awal baru ke Bangka. Oh, jadi udah dari tahun 2022 awal merantau ke Bangka, lalu langsung kuliah di IAIN. Ya sebenarnya ngerantau ya, benar ngerantaunya dari tahun 2022 awal. Terus kan masuk IAIN itu tahun 2023, ada jeda tuh. Oh iya, ada jeda tahun. Sebenarnya niatnya bukan untuk kuliah top gitu, emang mau ngerantau aja, cari pengalaman, belajar berkebun kan. Oh ya, sebelum kuliah jadi kebun. Ya pengen, karena kan di daerah Bogor itu jarang ada lahan-lahan yang digunakan untuk menanam tanaman gitu. Oh. Jarang. Jadi sekalian main ke rumah nenek, kan ada nenek di sini. Iya. Jadi sekalian liburan, sekalian belajar untuk Bertani ya. Oh, jadi 1 tahun cuti, bukan cuti ya, intinya kenapa kepikiran Raden bisa kuliah di IAIN? Karena mungkin dulu tuh sering lewat ke depan kampus di jalan ke Talim. Kalau mau ke Menang, kalau ke Menang lewat Talim. Oh iya. Ke kebun tadi kan. Oh iya, kebun. Sering lihat tuh kampus ikonik kan, warnanya hijau, gedungnya kayak apa, pesawat UFO. Terus sama ada tulisan IAIN Syekh Abdul Masih di Bangka Belitung di depan pinggir jalan sana kan. Iya ada. Karena sering lewat, dicari tahu, penasaran, ya jadi pengen masuk karena penasaran tadi. Jadi intinya dari penasaran sampai sekarang di IAIN sampai semester 5 ya Raden ya. Insya Allah. Iya, Raden asalnya tadi dari Bogor ya. Gimana Raden? Selama di Bangka ini adakah kesulitan dalam berbahasa atau dalam berbaur, mencoba berbahasa Bangka itu? Apakah ada kesulitan yang sangat dalam? Apakah susah mengartikan atau susah mengucapkannya? Gimana itu Raden? Oke, jujur ya, sejauh ini berarti berapa tahun? Kalau dari tahun 2022 sampai 3 tahun. 3 tahun kurang lebih itu belum terlalu pandai untuk berbahasa Bangka gitu. Entah apakah karena emang bahasa Bangka itu sulit, atau karena memang sayanya yang tidak cepat gitu kan untuk menyerap kemampuan bahasa daerah lokal sini, atau mungkin karena saya sebelumnya dari Bogor yang bahasa daerahnya itu bahasa Sunda. Jadi rasanya itu kayak apa ya, aksennya itu terlalu melekat. Ibarat kalau kayak orang Jawa kan siji roro mana gitu. Nah, kalau saya tuh kalau Sunda itu kan dia dari intonasi ya, biasanya dari apa ya, ada intonasinya yang halus gitu. Iya. Kalau Sunda itu kan. Nah, kadang saya mau pakai bahasa Bangka tapi dengan irama Sunda yang bikin semenyamar apapun saya menggunakan bahasa Bangka,
Susahnya masih logatnya agak hilang Masih, ya. iya masih ini. Kayak kalau orang Sunda itu bilangnya kemana ya gitu kan. Kemana? Kemana? Iya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa cepat berbaur dan cepat bisa mengalir seperti air dari berbahasa Bangkanya ya. Tapi memang orang Bangka yang merantau ke luar juga masih ada yang belum bisa menghilangkan logat Bangkanya, begitu pun sebaliknya ya. Ya, tentunya saya juga dapat bisik-bisikan katanya selain kuliah Raden juga sambil bekerja di bidang elektronik, tentunya di bagian service penyervis Raden ya. Ya, kurang. Ya, bisa jelaskan Raden asal muasalnya bisa servis alat sambil kuliah, bagaimana bagi waktu luangnya, bagaimana bagi waktunya dalam kuliah, organisasi dan bekerja. Justru jadi lebih enak nih kan kalau ditanya tentang seharian kerja atau segala macam. Ada kaitannya juga nih sama pertanyaan yang awal tadi, kenapa memilih di Bangka gitu. Iya. Sebenarnya dari awal ke Bangka itu kan agak lucu sebenarnya ceritanya. Waktu itu karena dia tahun 2021 masih musim pandemi kan waktu itu. Iya benar. Lagi main kan di sini, mau pulang cuma 1 minggu kurang lebih waktu itu. Tapi begitu dites apa tuh namanya tuh PCR ya dulu ya, yang dicolok-colok ke. Iya. Kan kalau mau naik pesawat itu harus ada hasil tes PCR segala macam kan, antigen segala macam. Iya benar. Nah waktu itu aku mau pulang dari ke Bogor, positif COVID. Oh iya. Ya jadi kan Batal. Jadi kan gak bisa pulang, nggak boleh naik pesawat gitu. Jadi mulai diisolasi di sini gitu. Jadi kan diisolasi di Pangkal Pinang. Nah di situ kan jadi tiba-tiba ya udah di Bangka aja nggak terasa sampai 3 tahun ini. Nah dari awal memang secara basic saya suka sama bidang-bidang yang arah-arahnya kayak teknisi mekanik, Iya. otomotif. Iya. Dari awal sih dari SMK-nya gitu. Walaupun SMK jurusannya sebenarnya bukan otomotif. Jurusan apa kalau boleh tahu? SMK itu dulu jurusannya TFL. TFL itu apa? RPL. RPL. Apa itu RPL? RPL? Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi IT gitu. Oh iya, jenisnya IT. Cara membuat aplikasi kayak gimana. Kan kalau TKJ itu lebih ke jaringan, ke LAN, ke hardware, cara bikin PC. Iya. Kalau TKJ kan biasanya situ. Kalau RPL itu lebih ke aplikasinya. Jadi lulusan SMK jurusan ininya perangkat lunak lah ya. Oke. IT. IT kuliah ngambil jurusan jurnalistik Islam. Sebenarnya sih kalau kita sangkut pautkan nggak ada sangkut pautnya gitu ya. Masih lah. Masih ada ya. Sepersekian sama-sama ini kan apa namanya teknologi. Sama teknologi ini ya, jurnalistik itu masih menggunakan teknologi yang mengikuti zaman ya. Oke, selanjutnya kita kembali bertanya ya. Dari kapan Raden tertarik dengan bidang elektronik? Tadi bilang dari SMK ya Raden ya. Dari SMK mulai matematik sampai sekarang menjadi sumber pencaharian ya. Di situ apakah dari service penyervis Raden membayari kuliah sendiri atau masih ada bantuan berupa sekian persen dari orang tua, atau memang sekarang murni dari hasil kerja Raden sendiri? Kalau ngomong soal mata pencaharian, sebenarnya kalau ditanya misalnya ambil kerjanya apa juga bingung, soalnya gini loh. Ini kan dibilang sampingan seperti sampingan, dibilang serabutan ya karena emang serabutan gitu kan. Tapi mau dibilang mata pencaharian juga ya nggak ada lagi yang lain kan gitu kan. Yang jelas sambil berkuliah, sambil mengisi waktu-waktu senggang untuk nyempetin ya cari untuk rokok lah, Oh iya. cari untuk bensin, ngerokok. Karena memang basic sebelumnya
lulus SMA tuh nggak langsung kuliah, sempat ngalamin yang namanya kerja segala macam gitu. Jadi memang udah terbiasa gitu. Nah, bukan tentang elektroniknya sebenarnya, bukan tentang menarik terhadap bidang elektroniknya, tapi lebih ke sini sih kan, karena dulu waktu di zaman SMA itu kan kalau daerah sana tuh ngetrennya itu anak-anak mesin otomotif itu, intinya anak-anak yang SMK yang apa ya, yang pakai werpa bajunya oli-oli gitu kan. Iya. Itu tuh keren gitu, jadi trendingnya anak-anak sekolah di sana gitu. Sebenarnya lebih ke situ, lebih ke tekniknya itu gitu. Oh iya. Kan sebenarnya beda kan kalau mesin sama elektronik. Iya beda. Tapi yang saya suka adalah karena di teknik itu atau di elektronik tadi itu tuh kita tuh diajarkan untuk mencari masalah gitu kan, sampai benar ketemu gitu, dianalisis satu-satu gitu, dan memberikan solusi atau memperbaikinya itu harus ini juga, harus apa, step by step juga gitu. Nggak bisa istilahnya ada salah baut satu gitu. Kalau ibarat tower itu bisa orang tunggu lagi towernya. Saya sukanya sih di situ. Jadi terlepas nggak harus elektronik aja, yang jelas teknik apa mau turbin pesawat mungkin kalau ada kesempatan, atau mungkin kalau dulu prakteknya itu memperbaiki manusia mayat mungkin jadi dokter. Oh iya. Iya, basicnya analisis itu. Iya. Oke, ya tadi asal muasal tertarik ya di bidang elektronik. Itu sisi elektroniknya. Sekarang saya mau membahas lagi, ngomong-ngomong selama kuliahnya ya, di IAIN Syahdu Masjid Kota Belitung, organisasi apa yang ada diikuti dan ada jabatan apa saja selama organisasi tersebut. Di organisasi itu Raden dapat jabatan apa saja kalau boleh tahu? Kalau organisasi minum Minum dulu, silakan minum dulu. dingin pasti dingin. Iya, aslinya ruangan kita sangat dingin ya. Padahal ini api gitu dia. Apinya cuma virtual saja. Kalau organisasi, sebenarnya saya lebih menganggap dulunya itu kalau mau kuliah ya sampingan aja gitu organisasi. Dalam arti kata, kalau kita makan nasi itu kuliah, organisasi itu ibarat lauknya gitu, empat sehatnya gitu. Iya. Jadinya ketika masuk kuliah ya mau nggak mau gitu kan, karena dikasih kesempatan untuk bergabung gitu. Dalam artian nanti kan kalau udah nggak kuliah belum tentu bisa bergabung gitu kan, bergabung gitu kan, sebagai mahasiswa dicoba tuh dari semester berapa ya? Intinya dulu tuh pernah dari 3 jenjang tingkatan yang berbeda gitu. Misalkan kalau dari jurusan, terus fakultas, organisasi di tingkat jurusan, tingkat fakultas, bahkan di tingkat institusi gitu kan. Ada apa ya, tingkatan dari yang terkecil sampai ke yang tertinggi. Ada pengalaman waktu itu di situ. Jadinya sambil memahami lah gitu kan, cara kerjanya yang ada di dalam organisasi itu seperti apa gitu, ataupun mereka memberi dampak sejauh mana dari 3 tingkatan tadi gitu. Itu tuh waktu masih awal-awal pertama kali nyoba organisasi, jadi lebih ke mengamati. Oh iya. Nah terus itu sih apa yang di jurusan itu kan himpunan mahasiswa HIMA. Kalau yang di fakultas tuh Demas saya nggak ada ikutan, kayak atau kakak belum pernah sih. Terus di periode sekarang yang kedua kalinya berarti kan itu masuk di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang fakultas dakwah. Ya di situ tuh kalau sekarang hanya di situ aja. Dan posisi itu yang mending jadi ketua sekalian, tanggung kalau jadi ketua, nggak belajar apa-apa nanti. Iya, jadi ada keinginan pengen jadi ketua di Dema ya. Ya karena jadi ketua berarti kita banyak mendapat pengetahuan, banyak mendapatkan pengalaman dibandingkan jadi anggota kan cuma modal seru-seru aja. Iya. Apa-apa. Benar. Oke, itu secara singkat ya dari Raden. Sekarang hampir
hampir 15 menit gitu ya. Oke, mungkin hanya cukup sekian berbincang-bincang saya dengan mahasiswa jurnalistik ya. Jurnalistiknya kan? Jurnalistik bukan jurnalistik. Iya, jurnalistik Islam. Salah satu mahasiswa JI yang luar biasa sambil kuliah, sambil kerja, sambil berorganisasi, sangat luar biasa membagi waktunya di mana tugas yang menumpuk dan kerjaan yang menumpuk, organisasi juga berjalan terus. Tapi beliau tetap, kalau nilainya alhamdulillah belum ada adanya yang ngulang. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Amin. Iya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita di podcast DN Drama Menginspirasi. Semoga yang mendengarkan bisa terinspirasi dari perkataan teman saya Raden Batu Barka. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa, anak-anak SMA dan lain-lain. Kita belajar sambil bekerja itu bisa. Benar ya Raden? Ya. Oke, tentunya cukup sekian dari kami. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.